Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari sini saya akan mempresentasikan yaitu SQL untuk data science. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Irawan dengan NIM 2021 31 107. Saya dari Universitas Institut Teknologi PLN, S1 Teknik Informatika, yaitu mahasiswa MSIB Belas 6 Bisa AI Academy yang mengikuti aktivitas data science. Tujuan pembahasan di sini adalah mengetahui definisi data, penyimpanan data, database, server. Yaitu 2, mampu mengakses data menggunakan SQL. Ketiga, mengetahui tipe data, data lifecycle management, BigQuery, tipe data pada database SQL. Lalu keempat, mampu mengakses dan membuat database menggunakan BigQuery. Lalu yang kelima, mengetahui SQL sintaks seperti select, limit, distinct, dan where. Agenda pembahasan di webinar ini adalah yang pertama adalah data. Pengertian big data, penyimpanan data, database, dan server. Yang kedua adalah SQL, yaitu yang terdiri dari relation key, database language, tipe data, data lifecycle management. Yang ketiga adalah BigQuery, yaitu di sini menggunakan praktek penggunaan BigQuery. Lalu keempat adalah jenis query, yaitu saya akan jelaskan select, where, distinct, limit, dan comparison operator. Di sini ada data versus informasi. Data adalah kumpulan fakta berupa kata atau angka yang belum diolah yang dapat diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti komputer. Seperti contoh di bawah ini, yaitu survei jumlah penduduk DKI Jakarta ada berapa, Jawa Barat ada berapa juta, dan Jawa Tengah ada berapa juta. Lalu informasi. Informasi adalah data yang telah diolah secara sistematis sehingga menjadi sebuah bentuk yang bermakna bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Contohnya adalah di bawah ini, itu saya mengambil dari bps.go.id, yaitu Jawa Timur, seperti ini nih, domisili tidak sesuai KK dan domisili sesuai KK. Lalu berikutnya adalah big data. Big data adalah kumpulan data yang memiliki jumlah yang besar dan jenis data yang sangat beragam karena pesatnya laju pertumbuhan data. Data yang ada di big data dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah struktur data, yang kedua semi-struktur data, yang ketiga adalah unstruktur data. Struktur data adalah kumpulan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap yang disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom pada relational database. Contohnya ada di sebelah kiri ini, yaitu ini ada kolom ID, kolom nama, kolom umur, dan kolom degree. Yang terdapat isinya adalah nama ada John, David, Robert, Rick, dan Michael. Lalu di sini ada umurnya dan degree-nya. Contohnya adalah data penjualan pada suatu perusahaan. Lalu jenis-jenis data yang konsisten, setiap kolom memiliki jenis data yang sama, misalnya integer, string, date. Biasanya contoh penggunanya yaitu sistem manajemen basis data di BMS seperti MySQL dan PostgreSQL, aplikasi keuangan yang mengelola data transaksi dalam tabel. Lalu yang kedua adalah semi-struktur data, kumpulan data yang masih bentar, dapat ditemukan dari format apapun yang tidak memiliki struktur khusus. Contohnya teks, video, dan PDF. Yang ada di gambar sebelah kiri ini adalah contoh semi-struktur data. Lalu
Yang ketiga adalah unstructured data. Kumpulan data yang mengandung format data terstruktur dan data tidak terstruktur. Contohnya adalah JSON, XML, dan zip. Contoh unstructured data terdapat di gambar sebelah kiri ini. Istilah penyimpanan data, byte. Byte adalah ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital. Satu byte setidaknya dapat menyimpan satu simbol atau karakter. File berukuran 100 byte berisi kurang lebih dari 100 simbol atau karakter. Simbol atau karakter itu bisa berupa huruf, angka, atau tanda baca, dan lain-lain. Istilah penyimpanan data di sini 1000 MB sama dengan 1 GB. Lalu 1000 GB sama dengan 1 TB. Terdapat ukuran yang lebih besar lagi dari terabyte, yaitu exabyte. 1 exabyte sama dengan 1 miliar gigabyte. Tempat penyimpanan data. Database adalah tempat penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses secara umum melalui sistem komputer. Contohnya adalah dictionary, library, dan student database. Koleksi data tersebut harus mudah diakses, diatur, dan diupdate sesuai kebutuhan. Klasifikasi database. Berdasarkan kegunaannya, database dibagi menjadi dua, yaitu OLTP dan OLAP. OLTP atau panjangan dari Online Transaction Processing. Sistem pemrosesan data yang berorientasi pada proses transaksi ini yang terjadi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Contohnya adalah transaksi di mesin kasir yang biasanya terdapat di Alfamart, Indomaret, atau minimarket sejenis-jenisnya yang terdapat kasir. Lalu OLEP yaitu kepanjangan dari Online Analytical Processing. Suatu pemrosesan database untuk melakukan analisis data multidimensi dan menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit, analisis tren, dan pemodelan data yang canggih. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik OLTP dan OLAP. Karakteristik OLTP yaitu High Volume Transaction Database, lebih cepat dalam melakukan write. Menyimpan dalam bentuk raw base, itu digunakan untuk pihak eksternal, user, partner, dan API. Itu data yang dinormalisasikan. Contoh-contohnya ada di MySQL, MariaDB, MongoDB, dan PostgreSQL. Lalu karakteristik OLAP yaitu Heavy Processing Database. Lebih cepat dalam melakukan read, menyimpan dalam bentuk column base, digunakan untuk pihak internal, dashboard, dan reporting. Denormalized data siap untuk dipakai. Contoh-contohnya adalah data warehouse, Redshift atau AWS, BigQuery, dan Teradata. Lalu di sini server. Server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengolahan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien atau server. Server bekerja ketika ada permintaan dari klien yang terhubung dalam satu jaringan. Komputer klien akan merequest data atau layanan pada server. Server terbagi menjadi dua tipe, yaitu on-premise dan cloud. Tipe server on-premise adalah tipe server di mana pengadaan infrastruktur teknologi hingga softwarenya dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan di dalam gedung perusahaan tersebut
atau local based. Yaitu membutuhkan investasi tinggi di awal karena harus menyediakan ruangan yang besar dan tim IT yang mumpuni. Biasanya digunakan oleh major company dan pemerintah. Contohnya adalah BUMN kita. BUMN kita ada terdapat server yang menggunakan on-premise atau yang dikelola pemerintah sendiri. Dalam major company contohnya adalah Google. Google terdapat menggunakan server sendiri on-premise. On-premise itu lebih konvensional atau hybrid. Contoh-contohnya Microsoft Office Package, Adobe Creative Suite, dan SAP. Lalu cloud. Layanan cloud menyimpan data yang dimiliki oleh pihak ketiga atau third party seperti Google, Amazon, IBM, dan lain-lain. Di Indonesia juga ada terdapat perusahaan yang sebagai pihak ketiga. Contohnya adalah Niaga Hoster, Hostinger, dan lain-lain. Dan harganya pun juga kebanyakan relatif murah dan terjangkau, tergantung kapasitas yang ingin kita gunakan. Dan itu dibangun berdasarkan permintaan atau service. Infrastruktur dan keamanan diatur oleh pihak ketiga, yang pihak pengelolanya. Setup awal dan investasi lebih terjangkau. Startup dan fast-growing company kebanyakan lebih memilih menyewa server dari third party karena tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi dan cepat dipakai. Contoh, ada Google Cloud dan Dropbox. Struktur query language. SQL adalah sebuah bahasa pemrograman untuk menyimpan, memanipulasi, dan menarik data dalam relational database. Relational database adalah sebuah database program yang dapat mengakses data yang saling berhubungan. Relational keys adalah salah satu sekelompok kolom yang nilainya bisa membedakan secara unik baris-baris tersebut. Contohnya adalah ada gambar di kanan ini. Ada terdapat tabel produk, tabel customer, dan tabel penjualan. Tabel penjualan mengambil key dari tabel produk dan tabel customer, yang itu akan menjadi foreign keys, yang nanti saya akan jelaskan berikutnya pada PPT berikut. Ada jenis-jenis relation key. Jenis-jenis relation key itu ada super key, alternate key, foreign key, primary key, dan candidate key. Super key adalah kombinasi kolom yang jadi identitas setiap baris dalam tabel secara unik. Setiap baris dari tabel stok produk terdiri dari kolom kode produk, merek produk, dan stok. Yaitu terdapat gambar di sebelah kanan ini. Kombinasi dari semua kolom ini yang bakal menghasilkan keunikan dari setiap baris. Setiap baris punya kombinasi kolom yang unik. Kode produk yaitu tidak bisa sama, yang itu adalah B01, B02, dan B03. Merek produk ini adalah tidak unik karena ada terdapat produk yang pasti akan sama namanya. Stok produk juga apalagi. Stok produk juga tidak termasuk kolom yang unik. Lalu berikutnya ada candidate key. Candidate key adalah bagian dari super key. Bedanya dari super key, atribut pada candidate key tidak berulang. Dari contoh pada tabel yang digambar kanan ini, candidate key-nya adalah kolom kode produk
dan merek produk. Kedua kolom ini punya data yang sifatnya unik dan tidak berulang. Primary key. Primary key adalah suatu atribut, bisa satu atau lebih, yang dipakai untuk memastikan bahwa tiap baris dalam tabel tersebut bersifat unik. Syarat kolom yang dijadikan primary key yaitu bersifat unik atau berbeda dengan nilai kolom lainnya. Nilai atribut tidak boleh nol, kosong, tidak diketahui, tidak bisa ditentukan. Nilai tersebut harus ada isinya. Lalu foreign key. Suatu kolom bisa atau lebih yang dipakai sebagai penghubung antara tabel satu dengan tabel yang lainnya pada database. Tujuannya untuk menjaga hubungan antar data dan memungkinkan navigasi antara dua tabel yang berbeda. Foreign key ini bertindak sebagai referensi silang antara dua tabel yang punya primary key di tabel lainnya. Contohnya seperti ini. Tabel 1 dan tabel 2 mengambil foreign key-nya masing-masing. Lalu berikutnya, misalnya tabel produk, tabel stok produk, dan tabel penjualan adalah dua tabel yang saling berhubungan. Buat bikin relasinya, kita bisa pakai kolom kode produk buat jadi foreign key. Karena kolom ini unik dan bisa ngasih informasi yang mewakili rekod di tabel stok produk. Cuma dengan memasukkan kode produk ke tabel penjualan, kita bisa tahu kalau yang dibeli adalah selai Elzad dan susu Simora. Bisa lihat di gambar sebelah kanan ini. Maaf, sebentar. Ya, maaf. Ya, saya akan jelaskan lagi. Maaf. Lalu berikutnya ada relational database banyak digunakan dalam menunjang penyimpanan data seperti sistem manajemen perpustakaan, sistem otomatis pada mesin kasir, pemulihan data pada komputer, sistem reversasi tiket penerbangan. Tools RDBMS yang sering digunakan antara lain adalah MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, Oracle, dan BigQuery. Ini adalah kebanyakan yang digunakan pada
database. Lalu berikutnya, database language. Di dalam sistem database atau DBMS, kita bisa melakukan manipulasi data sesuai dengan kebutuhan seperti menambah, menghapus, bahkan mengubah menggunakan database language. Database language SQL terbagi menjadi 3 jenis, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Data Definition Language, yaitu DDL, adalah database language yang digunakan untuk mendefinisikan skema data yang dibutuhkan sesuai business use case. Bentuk perintah yang bisa dilakukan di DDL antara lain adalah create, yaitu create new table pada database, dan alter, memodifikasi tabel yang sudah ada, lalu drop, menghapus keseluruhan table. Contoh sintaknya ada di sebelah gambar kanan ini. Lalu berikutnya, Data Manipulation Language atau DML adalah database language yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. Bentuk perintahnya antara lain select, yaitu menarik data dari satu table atau lebih. Lalu where, memberikan kondisi filter dari data yang akan diambil. Lalu from, mengambil dari table tertentu. Contoh sintaknya ada di sebelah kanan ini, yaitu select dari from binary SQL practicalization 1 dataset superset cells, dipindahkan where, region, west, and kategori furniture limit 5. Lalu data control language itu DCL adalah language SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Pengontrolan data yang dimaksud di sini meliputi pengontrolan terhadap hak user dan pengontrolan terhadap suatu data. Apakah akan disimpan secara permanen ke dalam database atau akan dibatalkan. Bentuk perintahnya adalah yaitu grant, memberikan akses ke user, yaitu, dan revoke, menghapus akses dari yang sudah diberikan. Contoh sintaknya ada di sebelah kanan ini, yaitu grant all privilege on explain Java to my-throw at localhost. Lalu di sini menghapus akses dari yang sudah diberikan, revoke all privilege on explain Java from dmythrow at localhost. Yang itu artinya bahwa dmythrow at localhost telah dihapus akses dari yang sudah diberikan. Lalu tipe data. Tipe data pada database SQL dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tipe numerik, tipe date and time, dan tipe string. Tipe data numerik ini merupakan tipe data berupa angka, mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana angka-angka itu bisa ditambahkan plus, dikali, dikurangi, dan dibagi. Tipe field yang termasuk pada numerik yaitu integer, float, small int, big int, dan medium int. Contoh numeriknya ada di sebelah gambar kanan ini. Tipe data string. Tipe data string ini berbentuk teks. Tipe field yang termasuk pada string yaitu char, varchar, tiny text, dan text. Contohnya ada di gambar berikut ini. Lalu tipe data time. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data waktu atau tanggal. Tipe data field yang termasuk pada date and time adalah date,
time, date time, timestamp, dan year. Contohnya ada di sebelah gambar kanan ini. Lalu berikutnya ada data life cycle management. Data life cycle management adalah langkah-langkah yang terstruktur untuk mengatur informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan suatu insight yang berguna. Fungsi dari data life cycle adalah dapat memastikan keamanan, kebersihan, dan keakuratan data yang dipakai oleh user di perusahaan tersebut. Komponen dari data lifecycle management ini terdiri dari 6 tahapan yang berulang. 3 goal utama yaitu storage dan security, availability, resiliency. BigQuery. BigQuery adalah sebuah tools data warehouse yang disediakan oleh Google untuk mengakses dan mengolah data. BigQuery banyak digunakan oleh user umum karena punya beberapa kelebihan, di antaranya tidak memiliki server, sehingga tidak memerlukan lagi biaya untuk melakukan perawatan server atau membayar server. Yang kedua adalah dapat melakukan query data dalam skala petabyte. Dirancang untuk kebutuhan analisis data dengan kinerja tinggi. Lalu biaya operasional yang dikeluarkan relatif terjangkau. Penampakan dalam dari BigQuery ada di gambar berikut ini. Yaitu di pertama adalah Google BigQuery komponen. Yang pertama, workspace yang digunakan diperuntukkan untuk menulis sintaks query. Lalu yang di nomor 2 adalah navigation panel, list resource. Lalu yang ketiga adalah detail panel, yaitu tampilan hasil query, job, information, JSON, dan lain-lain. Akses web BigQuery dapat melalui link berikut ini. Lalu kemudian klik agree dan continue jika baru pertama kali membuka Google Cloud Platform. Klik select project, lalu buat project dengan klik new project untuk mulai menggunakan layanan Google Cloud. Salah satunya akses data BigQuery. Masukkan project name yang kita inginkan. Di sesi ini kita juga pakai binary SQL Practice Session 1. Kolom organization dan location juga jangan lupa ya. Kalau sudah, nanti nama project yang kita tadi buat akan terlihat di bagian kiri layar. Di BigQuery juga tersedia dataset untuk publik yang bisa kita akses. Untuk mengeksplor dan menambahkan dataset publik, pada bagian kiri, klik Add Data, Explore, Public Dataset. Untuk sesi ini, kita dapat menggunakan dataset London Bicycle Hires. Terus klik View Dataset untuk mengakses data publik ini. Setelah kita dapat melihat semua data publik pada BigQuery Public Data, ketik Bicycle di kolom pencarian untuk melihat London Bicycle dan kedua tabel Cycle Hire dan Cycle Session. Setelah itu, tampilan susunannya pada BigQuery akan seperti ini. Ada project dataset table. BigQuery Public Data adalah project, London Bicycle adalah dataset, Cycle Hire dan Cycle Session adalah table. Selain menggunakan dataset yang ada di publik, kita juga bisa membuat database baru. Untuk membuat database baru, kita tidak bisa menggunakan project dari BigQuery Public Data karena kita tidak mempunyai akses. Maka harus buat project terlebih dahulu. Caranya klik Add, Data, Bin Project, Search Project. Lalu klik New Project untuk membuat project baru. Buat project name yang kita inginkan, seperti tadi. Nama project yang kita akan terlihat di bagian kiri.
Tapi karena tadi awal kita sudah buat nama projectnya, jadi kita tidak perlu buat lagi. Langsung aja klik titik 3 di nama project binary, SQL, dan create dataset untuk membuat database baru. Masukkan dataset ID yang kita inginkan. Anggap saja kita ingin memasukkan dataset Superstore di lokasi pilih Asia Southeast. Di bagian Advanced Option, Encryption, pilih Google Manage Encryption Key. Kalau sudah lengkap, klik Create Dataset. Akan terlihat di bagian Pins Project, Dataset Superstore, dan kita bisa memasukkan tabel baru dengan Create Table. Pada kolom Source, pilih salah satu pilihan Create Table From adalah dengan upload. Di sesi ini, file yang akan kita upload adalah data Superstore. Sheet 1 CSV. Download. Oh ya, saya belum ngirim itunya ya, PPT-nya ya. Nanti saya akan kirim. Lalu select file yang sudah kamu download, isi nama pada kolom tabel, klik auto detect pada skema, klik tabel berikut. Sebentar. Ya, saya sudah ngirim datasetnya. Dataset terbaru yang kita upload sudah dapat diakses. Sintak. Ada berbagai macam sintak yang bisa kita lakukan pada BigQuery seperti insert, delete, dan update. Bagian ini tidak perlu saya jelaskan karena bukan dari materi webinar ini. Ya. Jadi kesimpulan dari webinar ini, data kumpulan fakta berupa kata atau angka yang belum dapat diolah, yang dapat diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti komputer. Ya, sekian dari webinar saya. Apakah ada pertanyaan? Jika jika tidak ada, saya akan akhiri webinar ini. Terima kasih telah datang di webinar saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semua.